Halo sahabat berdesa, hari ini saya ada di Kabupaten Sumba Tengah, tepatnya di Desa Lenang, ya, bersama tim Lembaga Strategi Nasional. Nah, ini adalah salah satu spot terbaik, sengaja saya membuat sebuah video vlog pendek yang sifatnya edukatif dan empowerment. Tadi saya dari tadi pagi keliling beberapa desa di Kecamatan Mamboro, Umburatunggai Barat, lalu kemudian sampai nanti ke beberapa desa di perbatasan antara Sumba Timur dengan Sumba Tengah maupun Sumba Barat dengan Sumba Tengah. Nah, trip berdesa hari ini adalah dalam rangka melakukan beberapa kajian dan pemetaan tentang potensi desa yang kemudian nanti outputnya akan menjadi peta ya secara administrasi dan peta potensi desa berbasis kawasan. Nah, tentu apa yang dilakukan LSN ini tidak lepas dari daya dukung atau support dari Dinas PMD Kabupaten Sumba Tengah yang memiliki komitmen untuk melakukan proses transformasi berdesa dengan pendekatan kawasan. Nah, proses ini memang merupakan proses yang bisa dikatakan administratif, tetapi kemudian kami mencoba menggunakan secara metodologis menggabungkan antara ada riset, ada survei, lalu kemudian ada kajian tentang pemetaan terhadap potensi dan juga menggunakan GIS ya, Geografi Informasi Sistem, dalam rangka mendapatkan data-data yang akurat soal baik itu peta wilayah administratif, batas desa, dan lain sebagainya. Dan juga kita ingin mendapatkan soal potensi-potensi desa yang ada pada masing-masing desa. Sahabat berdesa, perjalanan ini terasa sangat istimewa karena kemudian saya juga berkesempatan untuk mengambil beberapa spot destinasi yang menurut saya sangat mahakarya, sangat luar biasa sebagai upaya kami di Lembaga Strategi Nasional melakukan eksplorasi dan mempromosi potensi desa yang ada di Kabupaten Sumba Tengah. Jadi jangan lupa ikuti kami terus bagaimana mengenal Sumba Tengah dari satu desa ke desa lain sebagai bagian dari komitmen kami menjaga desa, merawat tradisi, membangun Indonesia. Jadi sebagaimana sahabat berdesa ketahui, apa yang dilakukan LSN adalah upaya menjaga konsistensi ideologi berdesa. Karena bagi kami membangun desa adalah membangun peradaban. Sumba Tengah memang luar biasa. Jadi hamparan padang savana, lekuan gunung, bukit dan lain-lain, hamparan laut yang begitu indah ya. Anda di sebelah sana bisa saksikan ini adalah laut wilayah Pantura yang berbatasan langsung dengan Pulau Flores, khususnya Kabupaten Manggarai. Nah, ada banyak potensi menurut saya yang perlu dikembangkan secara maksimal, baik itu dilakukan oleh desa maupun kabupaten maupun pemerintah pusat, sehingga ke depan Sumba, khususnya Sumba Tengah, menjadi alternatif bahkan pilihan penting bagi wisatawan untuk berkunjung ke sini. Jadi kami hanya sekedar mengabarkan, mengeksplorasi bagaimana potensi kekayaan desa di seluruh Sumba Tengah, dan Anda lah yang akan menentukan pilihan bahwa datang ke Sumba Tengah bukan hanya sekedar rekreasi, tapi punya banyak syarat makna, nilai adat istiadat yang bisa kita peroleh dalam menjadi laku kehidupan. Ya, ini adalah salah satu keindahan alam Sumba Tengah. Ya, teman-teman saya menyebutnya di sini sebagai Bukit Golgota. Ya, seperti di Israel. Anda bisa lihat pahatan-pahatan tebing itu pahat alami. Ya, itu karya Tuhan yang Maha Kuasa yang luar biasa. Gitu ya. Jadi di bawah ada perkampungan, ada sungai. Jadi ini sebuah keterpaduan ciptaan infrastruktur arsitektur Tuhan yang luar biasa. Sekian dari kami, salam berdesa. Halo sahabat berdesa, perjalanan kali ini kami dari tim Lembaga Strategi Nasional keliling beberapa desa di Kabupaten Sumba Tengah. Kondisi geografis daerah Sumba Tengah sebagaimana data yang kita bisa baca, baik itu data Sumba Tengah dalam angka maupun di geografi dari Kabupaten Sumba Tengah. Kabupaten Sumba Tengah merupakan bagian dari Pulau Sumba di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang membentang antara 90 derajat 20 sampai 90 derajat 50 lintang selatan. Batas administrasi daerah
Kabupaten Sumba Tengah, sebelah utara berbatasan dengan Selat Sumba, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sumba Barat, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sumba Timur. Luas wilayah dataran Sumba Tengah adalah 1.860 yaitu 186.918 hektar yang terdiri dari 6 kecamatan, ya, yaitu Kecamatan Katikutana, Kecamatan Katikutana Selatan, ini wilayah urban perkotaan, Kecamatan Umbura Tunggai Barat, Kecamatan Umbura Tunggai Tengah, Kecamatan Umbura Tunggai, dan Kecamatan Mamboro. Secara topografi, sebagian besar wilayah Kabupaten Sumba Tengah berbukit-bukit, di mana sebagian wilayah kurang lebih 43,84% berada pada ketinggian, yaitu sekitar 300 mdpl. Sedangkan sebagian wilayah lainnya 49,18% berada pada ketinggian 300 sampai 550 mdpl. Dan hanya sekitar 6,99% wilayah yang berada pada ketinggian di atas 550 mdpl. Dari aspek kemiringan lahan, yaitu 33% wilayah Kabupaten Sumba Tengah tergolong datar. Kemudian 21% wilayahnya itu landai, lalu kemudian 26% agak curam, dan 20% dikategorikan curam hingga sangat curam, ya, kurang lebih sampai 25%. Topografi Kabupaten Sumba Tengah yaitu berbukit-bukit, ya, mengakibatkan tanah rentan terhadap erosi. Secara demografis, jumlah penduduk, ya, Kabupaten Sumba Tengah kita update tahun 2019, katakanlah datanya sebanyak 86.980 jiwa. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Umbura Tunggai Barat, yaitu sekitar 21.131 jiwa. Dan yang memiliki jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Katikutana, yaitu 13.406 jiwa. Sahabat berdesa, berdasarkan data ini tentu kita bisa melihat secara topografi maupun demografi Kabupaten Sumba Tengah jumlah penduduknya secara terbatas, namun luas wilayah yang sangat luas tentu saja menjadi potensi bagi pemerintah daerah di dalam melakukan pengembangan wilayah daerah berbasis potensi yang dimiliki oleh wilayah Kabupaten Sumba Tengah. Sahabat berdesa, Sumba Tengah dengan kondisi yang demikian secara baik geografis maupun demografis, tentu dibutuhkan upaya yang serius yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dalam hal merencanakan pembangunan daerah berdasarkan basis wilayah dan potensi di masing-masing kecamatan dan desa. Sebagian besar wilayah Sumba Tengah, ya, berada pada wilayah pertanian tada hujan dengan perbukitan yang menurut saya, menurut tim kami di Lembaga Strategi Nasional, dengan melihat fakta empiris daerah atau Kabupaten Sumba Tengah memang cocok jika dikombinasikan 3 aspek penting, yaitu pertanian, peternakan, dan pariwisata. 3 sektor ini saya kira bisa menjadi sektor unggulan dalam hal pengembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumba Tengah. Tentu kondisi ini harus dilakukan, direncanakan secara baik dan terkonsolidasi antara sektor-sektor lain. Misalnya bagaimana pengembangan sektor pertanian yang hari ini juga telah ditetapkan oleh pemerintah pusat wilayah program strategis nasional, yaitu food estate. Namun demikian, program ini tentu saja perlu dilembagakan dan diintegrasikan dengan program-program lain yang tadi, yaitu aspek peternakan dan aspek atau sektor pariwisata. Penataan kelembagaan menjadi sangat penting dalam rangka mendorong kolaborasi yang epik antara sektor food estate dengan ketahanan pangan,
melibatkan sektor peternakan dan melibatkan industri pariwisata. Ketiga sektor ini saya kira menjadi isu penting yang dirancang di dalam proses percepatan pembangunan Kabupaten Sumba Tengah. Jika kita menengok proses atau program strategis nasional food estate yang hari ini sudah berlaku, sudah berjalan di Kabupaten Sumba Tengah, ada beberapa catatan penting ya sebagai catatan koreksi konstruktif saya kira, yaitu yang pertama adalah bahwa program strategis nasional ini harusnya juga ditindaklanjuti dengan program strategis daerah ya, atau ya kami di LSN sering menyebutnya adalah PSD. Ini menjadi sangat penting. Maka prasyarat penting yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah adalah bagaimana mempersiapkan kelembagaan ya, baik itu yang bersifat kelembagaan dalam aspek sosial ekonomi masyarakat maupun aspek kelembagaan dalam perspektif governability atau kepemerintahannya. Sehingga program food estate ini tidak hanya sekedar menjalankan program bagaimana meningkatkan produksi pertanian di Kabupaten Sumba Tengah, akan tetapi program ini mampu memberikan efek domino terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sebagai contoh misalnya, harus dihitung betul dalam aspek bisnis plan food estate ini seberapa banyak masyarakat lokal yang terlibat di dalam program strategis nasional ini. Lalu bagaimana penataan kelembagaan ekonominya dari hilir sampai hulu ya, dalam aspek masyarakat bisa berperan serta di dalam program food estate ini. Dalam perspektif kelembagaan pula, bagaimana mekanisme bisnis yang dimainkan oleh pemerintah daerah di dalam hal sebagai off-taker ya. Istilah kita adalah pemerintah daerah Kabupaten Sumba Tengah sudah waktunya adalah mendirikan sebuah perusahaan daerah sebagai holding yang mampu menjadi bagian penting dalam mengkapitalisasi seluruh elemen atau komponen-komponen kelembagaan ekonomi di bidang pertanian atau food estate tadi itu, sehingga daya ungkit dari program food estate tadi itu tidak hanya terbatas seberapa banyak lahan yang akan digarap, tetapi juga seberapa banyak partisipasi masyarakat Sumba Tengah terlibat di dalam program food estate tersebut. Yang kedua adalah kenapa kita penting mendorong adanya holding di dalam rangka kerja-kerja bisnis to bisnis bagian dari kerja dari atau program strategis nasional ini, yaitu pemerintah daerah juga mengintegrasikan di dalam aspek mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di sektor lain, katakanlah sektor peternakan. Ya, kita ketahui bahwa mayoritas ya, masyarakat Sumba Tengah juga berprofesi di bidang peternakan. Namun demikian, daya ungkit kelembagaan ini yang belum begitu kuat. Artinya apa? Peran pemerintah daerah sudah saatnya melakukan kolaborasi antara sektor peternakan dan pertanian ini dalam satu holding badan usaha milik daerah, baik dalam perspektif dia sebagai off-taker buyer maupun sebagai lembaga yang memberikan jaminan soal keberlanjutan proses produksi di sektor pertanian dan peternakan. Ya, kita ketahui adalah bahwa konsep peternakan yang hari ini dimiliki atau dijalani oleh masyarakat Kabupaten Sumba Tengah menurut kami adalah masih sebatas peternakan sifatnya konvensional. Ya, maka dengan adanya holding atau perusahaan daerah yang menggerak di bidang peternakan ini, harapannya adalah pemerintah Kabupaten Sumba Tengah memiliki satu kawasan strategi khusus atau bisa dikatakan sebagai KEK ya di bidang peternakan, kawasan ekonomi khusus bidang peternakan yang ini by design direncanakan oleh pemerintah dan dibiayai oleh APBD dengan membuat sebuah industrialisasi peternakan ya. Kita lihat bagaimana hamparan-hamparan ladang ya, padang savana yang dimiliki oleh Kabupaten Sumba Tengah, menurut saya ini sangat mendukung bagaimana menciptakan ekosistem bisnis di bidang peternakan ini menjadi bagian dari proses kapitalisasi ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumba Tengah. Sekali lagi, output dari strategi kebijakan program strategis daerah adalah bagaimana pemerintah Kabupaten Sumba Tengah merancang atau mendirikan kawasan ekonomi khusus bidang peternakan
ini sekaligus melakukan kolaborasi dengan program strategis nasional dengan menetapkan Sumba Tengah sebagai food estate ya, sehingga pemerintah daerah memainkan peran penting di dalam menjaga proses keberlanjutan dalam sistem peternakan tadi sebagai ekosistem ekonomi atau ekosistem bisnis yang dikelola oleh pemerintah daerah dengan skema bisnis to bisnis ya, antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Lalu langkah selanjutnya, pemerintah daerah Kabupaten Sumba Tengah dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah lain, ya baik di daratan NTT maupun di Pulau Jawa, ya sehingga Sumba Tengah menjadi salah satu kabupaten penyuplai ternak yang punya kualitas tinggi untuk kebutuhan daging di seluruh Indonesia. Sektor ketiga yang tidak kalah penting adalah pengembangan pariwisata. Jadi dalam perspektif kalau kita melihat kebijakan nasional terkait dengan pemulihan ekonomi, menurut saya dengan isu PEN ya, pemulihan ekonomi nasional, maka sesungguhnya Sumba Tengah ada pada 3 sektor ini ya dalam konteks pemulihan ekonomi daerah. Apalagi secara existing Kabupaten Sumba Tengah mendapat predikat kabupaten salah satu kabupaten termiskin dengan kontribusi angka kemiskinan di atas 30%. Tentu ini bukan angka sembarang angka, walaupun secara metodologis masih bisa diperdebatkan apa yang dilakukan oleh BPS terkait data tersebut. Namun fakta empiris tentu kita harus bisa melihat secara realistis bagaimana kondisi sosial ekonomi yang dihadapi oleh Kabupaten Sumba Tengah, masyarakat Sumba Tengah khususnya. Oleh sebab itu, maka sektor lanjutan dari 3 sektor ketahanan pangan tadi itu yaitu adalah pengembangan pariwisata. Sumba Tengah adalah bagian dari rangkaian gugusan yang ada di Pulau Sumba yang memiliki potensi sumber daya alam dan sumber alam yang menurut saya ini jika dikembangkan menjadi industri pariwisata menurut saya sangat potensial. Oleh sebab itu, ketiga sektor utama tadi dalam konteks pemulihan ekonomi nasional dan ditarik menjadi program strategis daerah yang dirangkai dalam kebijakan pengembangan atau pemulihan ekonomi daerah, maka ketahanan pangan, UMKM pariwisata itu bisa menjadi program strategis daerah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Di desa mana ini? Tanah Banas. Secara ekosistem ekonomi menurut saya upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah hari ini cukup baik ya dengan menjadi bagian dalam kebijakan nasional. Namun demikian perlu diintrodusir soal bagaimana Riparda, rencana induk pengembangan pariwisata daerah, sehingga dia harus berkolaborasi atau inline dengan 2 sektor tadi, yaitu pertanian, kemudian peternakan, pariwisata, dan UMKM. Nah, 4 isu ini saya kira jika dirancang menjadi bagian dari PSD, ya program strategis daerah, yang dimana tadi dalam kerangka bisnisnya adalah B2B, dibuat sebuah holding ya, kerangka bisnis perusahaan daerah yang juga mengikut sertakan, melibatkan potensi-potensi desa yang hari ini secara existing juga oleh Undang-Undang Nomor 6 desa punya kewenangan untuk mendirikan badan usaha milik desa. Nah, gandeng gendong antara BUMD dengan BUMDes inilah saya kira menjadi instrumen bisnis yang harus dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Sumba Tengah sehingga secara bertahap dan berkelanjutan ya aspek-aspek yang selama ini dianggap subordinat di dalam proses ekonomi maka ia diangkat menjadi satu rangkaian bisnis ya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh misalnya desa-desa yang punya potensi peternakan, maka pemerintah daerah harus mendorong fasilitasi penguatan kelembagaan BUMDesnya menjadi off-taker atau institusi ekonomi, kelembagaan ekonomi yang mampu menangkap peluang potensi bisnis di sektor peternakan. Pemerintah desa dapat mengalokasikan anggaran APBDes-nya untuk memfasilitasi bagaimana pembuatan atau pendirian atau pembangunan fasilitas kandang ternak massal yang melibatkan masyarakat desa. Saya kira itu menjadi sangat penting. Sangat mudah dia. Komponen ini desa bisa memfasilitasi kandangnya, lalu kemudian masyarakat bisa menjadi bagian atau kontributor untuk mengisi ternak di kandang-kandang yang difasilitasi oleh BUMDes tadi itu. Tugasnya BUMDes adalah fasilitasi. Demikian hal juga di kabupaten.
bahwa BUMDes tadi yang mendirikan kandang, maka kabupaten juga bisa melakukan investasi, saya kira menjadi bagian di dalam proses pengelolaan kelembagaan BUMDes, sehingga gandeng gendong antara badan usaha milik daerah dengan BUMDes tadi merupakan hal yang sangat strategis di dalam rangka mengkapitalisasi potensi perekonomian masyarakat di bidang peternakan. Demikian juga desa yang punya potensi pertanian. Hal yang sama juga bisa dilakukan. Kami di Lembaga Strategi Nasional berdasarkan kajian empiris selalu menyampaikan kepada pemerintah daerah, pemerintah desa bahwa kalau BUMDes ingin melakukan proses ekonomi bisnis, ya, maka asas yang pertama adalah harus memberi manfaat. Maka di bidang pertanian misalnya, 7 desa. Kenapa BUMDes kemudian tidak memainkan peran penting di dalam meretas akses, baik itu akses pasar, akses modal, akses sarprodi dan lain sebagainya, bahkan akses teknologi. Nah, di sektor pertanian ini saya kira BUMDes sangat strategis untuk memainkan peran itu. Nah, di sisi lain, dengan keterbatasan modal tadi, saya kira peran pemerintah daerah melalui Prosida dan BUMD-nya tadi bisa membangun ekosistem bisnis kerjasama B2B antara BUMDes dengan BUMD di dalam rangka baik di dalam pembangunan infrastrukturnya, penyertaan modal dan lain sebagainya, sehingga ekosistem bisnis berdasarkan potensi ini mampu mengangkat, ya, menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Yang hari ini misalnya para peternak mereka menjual sendiri hasil ternaknya, para petani juga menjual sendiri. Tidak ada satu ekosistem bisnis yang secara sustainable diregulasi oleh pemerintah daerah. Ini menjadi tantangan saya kira bagi Kabupaten Sumba Tengah ke depan, sehingga proses mengkapitalisasi potensi tadi betul-betul diregulasi oleh pemerintah daerah, lalu ditarik menjadi program strategis daerah. Nah, sahabat berdesa yang budiman, bahwa memang tidak mudah di dalam konsep membangun inlineitas dan konsolidasi perencanaan pembangunan daerah dan desa. Dan saya pikir Sumba Tengah, pemerintah Kabupaten Sumba Tengah harus mengambil peran itu agar kolaborasi antara desa dan daerah tidak lagi hanya pada tataran kolaborasi atau sinkronisasi administratif saja, tapi namun demikian model kolaborasi ini harus ditarik pada tataran empiris, di mana keterlibatan partisipasi masyarakat desa di dalam pembangunan itu harus diterjemahkan di dalam sebuah kebijakan strategis yang secara roadmap bisa diukur tingkat pencapaian keberhasilannya. Sebagaimana tadi yang kita lihat bahwa Sumba Tengah punya potensi yang menurut saya luar biasa, baik kelautan, perikanan, peternakan, pertanian, ya, bahkan UMKM kita bisa kembangkan di Kabupaten Sumba Tengah. Ini merupakan tantangan penting yang harus diambil oleh pemerintah daerah, sehingga ke depan Sumba Tengah menjadi alternatif, ya, penghubung ketika bicara model bisnis di Pulau Sumba. Secara akses memang Sumba Tengah mengalami problem, saya kira, ketika bicara soal pintu masuk perdagangan, karena dia ada pada posisi tengah, yaitu pintu keluar ada di Sumba Barat Daya, bandaranya ada di Tambolaka, lalu kemudian Sumba Timur juga sebagai pintu keluar. Namun demikian, dengan potensi yang dimiliki, saya kira jika kemudian ini dirancang dengan epic, fokus, ya, pada program sesuai dengan potensi dan tipologinya masyarakat Kabupaten Sumba Tengah, menurut saya ini sesuatu hal yang sangat strategis untuk dikembangkan. Sahabat berdesa, kita bisa melihat bagaimana etos kerja masyarakat Sumba Tengah, ya. Jadi masyarakat yang sangat ulet, menurut saya ini menjadi potensi dalam pengembangan penyelesaian persoalan kemiskinan, ya, beternak, bercocok tanam di tengah kondisi secara infrastruktur, misalnya soal irigasi teknis yang terbatas, tetapi kemudian kita bisa lihat bentang alam, padang savana bisa menjadi ladang dalam aspek peternakan. Jika ini dilakukan lagi dengan tertata secara kelembagaan ekonomi,
menurut saya ini hal yang menarik. Demikian juga tadi di sektor pariwisata. Sahabat berdesa, tidak ada yang tidak mungkin jika kemudian ini direncanakan dengan apik, lalu kemudian kita menemukan fokus lokus apa yang mau diselesaikan di dalam persoalan menyelesaikan persoalan kemiskinan di Kabupaten Sumba Tengah. Makam Tentu apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah saat ini kita harus apresiasi, Kabupaten Sumba ya. Tengah. Meskipun kita harus Ini juga luar biasa. memberikan kritik, saran, dan otokritik bagaimana upaya melakukan percepatan pembangunan di Kabupaten Sumba Tengah. Kami Lembaga Strategi Nasional tentu Ini tradisi fokus yang bagaimana mahakarya luar biasa. membangun daerah dari desa. Ya, komitmen ini kita mendorong bagaimana Ini ke makam kapasitas, ya, Jadi kemampuan makam di sini, pemerintah desa, perangkat jenazah desa almarhum dan di dalam almarhumah merencanakan pembangunan desa ini menjadi prasyarat penting, ya, dikuburkan karena di kita tanah. ketahui Tapi kemudian bahwa desa-desa yang dikuburkan berhasil, desa-desa yang maju dalam adalah batu besar ini. desa-desa yang memiliki Bisa dilihat kemampuan adalah kepemimpinan, kemampuan kualitas perencanaan yang baik, yang fokus pada potensi dan tipologi masyarakatnya yang direncanakan selama 6 tahun pembangunan desa tersebut. Oleh sebab itu, tentu peran pemerintah daerah dan dalam hal memfasilitasi, mengartikulasikan kepentingan pemerintah desa tadi menjadi sangat penting. Jadi konsep otonomi desa dan otonomi daerah tidak lagi dikonfrontasikan bahwa daerah secara otonom merencanakan sendiri, tidak, tetapi kemudian memahamkan antara otonomi daerah dan otonomi desa adalah di dalam kerangka berpikir bagaimana gandeng gendong gotong royong melakukan sinkronisasi perencanaan pembangunan sehingga fokus daerah dan desa memiliki lokus yang sama di dalam hal menyelesaikan persoalan kemiskinan di desa. Sahabat berdesa, tentu ini bukan pekerjaan yang mudah, ya. Dibutuhkan sebuah komitmen serius dan tidak hanya political will, tapi goodwill dari pemerintah daerah, pemimpin daerah, birokrasi, seluruh kepala perangkat daerah dan juga pemerintah desa. Maka saran kami adalah di dalam hal perencanaan pembangunan daerah, penting bagi pemimpin di daerah melihat betul bagaimana kualitas perencanaan yang disusun oleh masing-masing OPD. Berawal dari 3 instrumen penting tadi, soal pemulihan ekonomi nasional, kami Lembaga Strategi Nasional mengajak betul 3 satuan kerja pemerintah daerah tadi, misalnya di bidang pertanian, peternakan, UMKM, ya. Ini menjadi leading sektor saya kira di dalam hal perencanaan, tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban di dalam perencanaan RKPD, Renstra dan Renja perangkat daerahnya, tetapi ia menjadi ujung tombak bagaimana melakukan konsolidasi perencanaan di tingkat perangkat daerah tadi sehingga nyambung dan inline dengan perencanaan di masing-masing desa, sehingga strategi 3 kaki di dalam percepatan pembangunan daerah dan desa, yaitu komitmen soal membangun daerah, ya, membangun desa dari daerah tadi ditunjukkan oleh komitmen bagaimana kinerja perangkat daerah, perencanaan perangkat daerah tadi memiliki lokus dan fokus yang sama soal membangun desa. Lalu instrumen yang kedua adalah membangun daerah dari desa, artinya komitmen political will dan goodwill pemerintah desa, kepala desa dan perencanaan pembangunan desa tadi itu dia memiliki inlineitas dengan perencanaan di kabupaten. Yang ketiga adalah bagaimana keterlibatan atau peran serta masyarakat desa. Saya kira kita tidak perlu memperdebatkan banyak hal, bagaimana komitmen, ya, masyarakat di dalam hal berpartisipasi gotong royong untuk membangun desa. Hari ini kita bisa menyebut, kami di Lembaga Strategi Nasional selalu mengklaim, menyebutkan bahwa masyarakat desa hari ini adalah masyarakat yang paling survive, ya, bahkan mereka bisa hidup tanpa negara, life without state. Namun demikian, ini perlu menciptakan daya dorong dan daya ungkit sehingga proses partisipasi dan emansipasi masyarakat atau gotong royong masyarakat tadi itu harus dilembagakan. Pelembagaan partisipasi dan gotong royong masyarakat itu harus ditunjukkan seberapa besar spektrum
ruang inklusivitas baca apa keterbukaan inklusif itu pemerintah apa? desa dan pemerintah daerah di dalam Ayo. melibatkan masyarakat desa dalam aspek perencanaan. Yang kedua adalah melembagakan partisipasi dan tulisnya gotong royong masyarakat tadi itu pada aspek ketika kita Ayo. mendirikan badan usaha milik desa dan milik Tulisnya daerah, apa? maka mereka tidak hanya ditempatkan sebagai objek di dalam proses BU bisnis yang dijalankan oleh Rumah. pemerintah daerah, tetapi kemudian mereka harus Nama siapa? ditempatkan Gibran. atau diposisikan sebagai serius nama pemilik Gibran? saham utama di Oh, dalam kayak hal namanya Pak mengkapitalisasi Jokowi, namanya potensi Gibran juga yang itu, ada wali di kota desa, Solo. baik itu potensi Namanya peternakan, Gibran. pertanian, perikanan, perkebunan, Nama lalu kemudian pariwisata Ayo, dan siapa? lain Nama Bapak siapa? sebagainya. Sahabat Atau nama pedesa, panjangnya Gibran siapa? bahwa konsep tiga Jangan-jangan tunggu Gibran tadi ya, Rakabumi. masyarakat desa, pemerintah daerah dan pemerintah desa ini berdasarkan pengalaman kami tidak cukup melalui komitmen lisan. Kalau kakak Oleh sebab nama itu siapa? tentu pemerintah daerah sebagai Jahaldi. Oh, penanggung Giraldi. jawab secara administratif Giraldi di dalam umur pembangunan percepatan pembangunan daerah dan Tahu. desa, saran kami harus membuat sebuah terobosan kebijakan Gibran baik adanya itu Giraldi. dalam bentuk peraturan daerah, Bukan. misalnya yang Adik mengatur sepupu, soal bukan. Masih keluarga. bagaimana sinkronisasi perencanaan pembangunan yang inklusif Kalau ya Giraldi berbasis sudah partisipasi bisa tahu cerita masyarakat, tentang makam ini. sehingga itu menjadi pedoman Belum. dan Tapi di sekolah rule of diajari law tidak? ya, bagi Tidak diajari. tiga stakeholder tadi di dalam Tapi kalau merencanakan mama, bapak mereka pembangunan di rumah? yang berkualitas. Bagi Bapak. Selain itu, pemerintah daerah juga, khususnya kepala daerah, harus melakukan evaluasi secara kritis terhadap kinerja perangkat daerah, Oke, khususnya tadi sahabat yang membidangi semua, peternakan, pertanian, kali ini, perikanan, pariwisata, ya dan jalan juga obrolan perencanaan singkat pembangunan daerah, pagi hari ya di agar di dalam Desa menyusun Anakalam, perencanaan Kabupaten pembangunan daerah Sumba Tengah. betul-betul Hari ini kita memahami masih ya jalan-jalan soal sebelum potensi, melakukan aktivitas karakteristik dan tipologi berdesa masyarakat kita. desa, Tadi sehingga ke masih depan suasana, membangun Sumba Tengah dari desa, tepatnya di makna hari yang paling penting adalah kenaikan ya, bagaimana tanggal gerakan inklusivitas tanggal demokratisasi 26 perencanaan tadi itu diberi ruang oleh pemerintah daerah dan diregulasikan 26 secara epik. 26 Mei. Kemudian Oke, makna ini secara di kampung- substansi kampung apa, Pak Sola? membangun desa Kampung dari Pasola, daerah kampung adalah budaya Pasola, bagaimana Desa Anakalam, Kabupaten political Sumba Tengah. will Coba ya bilang, dan salam goodwill berdesa, pemerintah gitu. daerah Coba. di dalam merencanakan pembangunan tadi itu Bilang dulu, bilang. menemukan fokus Salam dan berdesa. lokus, dan desa Giraldi. tidak hanya menjadi Ayo dulu, objek coba. dari pembangunan Ikut Om tetapi dulu. kemudian Salam berdesa. ia menjadi pemain penting sudah. di dalam Coba. mengkapitalisasi potensi yang ada di desa. Saya kira demikian sahabat Oke, berdesa, semoga guys, sahabat video ini berdesa memberi manfaat bagi Kalau kita ambil gambar semua. dari sini, nah ini kampungnya tertata, sini tuh makam. Ya.
tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.
desaku yang desaku yang ku cinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda dan handai taulanku. Tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai. Selalu ku rindukan desaku yang permai. Indonesia.